Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa hebat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kehadirat Allah. Alhamdulillah dalam kondisi seperti ini kita masih bisa terus gigih belajar supaya mendapatkan keberkahan dan untuk meraih kesuksesan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya untuk kita semuanya. Kami sebagai dosennya dan Anda semua sebagai mahasiswa. Bertemu di pertemuan ke-9. Saat ini kita akan bicara masalah akhlak. Akhlak atau bahasa lainnya moral, atau bahasa lainnya itu adalah etika. Ini 3 term yang masing-masing mempunyai perbedaan. Kalau dalam bahasa Inggris ada lagi namanya attitude, ada lagi yang namanya self behavior. Oke, sahabat hebat, mahasiswa PAI yang saat ini sedang memperhatikan dan sedang belajar di meeting 9 atau pertemuan 9 ini, kita bicara akhlak. Akhlak kita mengambil Imam Al-Ghazali. Beliau menyampaikan bahwa akhlak adalah reaksi spontan tanpa berpikir untuk bertindak memberikan manfaat kepada orang lain. Paham maksudnya? Yaitu orang ketika misalnya orang membutuhkan, lalu dia dengan sendirinya hatinya tergerak untuk membantu. Itulah menunjukkan akhlak seseorang. Kalau dia diam, artinya itulah juga akhlak dia. Atau perilakunya dia seperti itu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini sebagai pijakan bahwa manusia hidup tiada lain untuk memberikan rahmat, untuk memberikan keselamatan, untuk memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Nah, ini semua bisa diraih ketika orang memiliki dasar kepribadian yang di dalam hatinya itu sudah senang untuk membantu orang. Tergambar dari perilaku apa yang ada di dalam hati. Itu akhlak. Al-mar'u masturun bi khalqihi maftuhun bi khuluq. Seseorang itu tertutup oleh gambar physical appearance atau bentuk fisiknya, tapi terbuka siapa dirinya itu ketika dilihat pribadinya. Baik, kita bicara akhlak tadi. Apa perbedaan akhlak, moral, dan etika? Akhlak, moral, dan etika. Tiga istilah yang sebetulnya basicnya berbeda sekali. Baik, yang pertama kita bicara adalah yang paling tua mungkin etika. Etika itu adalah tata nilai yang dihasilkan dari hasil olah pikir yang menjadikan tuntunan bagi bidang atau bagi perilaku manusia. Baik di bidang kerja, bidang profesi, atau di lingkungan tempat dia tinggal. Gitu ya. Tata nilai, misalnya ketika di lingkungan kerja ada etika kerja, ada etika profesi, etika kode etik dosen, kode. Nah itu adalah etika. Ada namanya table manner kalau orang untuk makan, itu etika. Etika bicara, dan itu berasal dari bahasa Yunani. Ini bersifat filosofis, etika. Ada estetika. Kita tidak sedang bicara itu. Yang kedua ada moral. Moral adalah tata nilai, ada konsensus nilai yang disepakati yang berdasar pada tradisi di wilayah tertentu. Misalnya akan berbeda sekali ketika orang Bali yang menggunakan pakaian seperti itu ya, teman-teman tahu misalnya menggunakan kemben. Ketika di Bali dia pantas, walaupun dia acara-acara besar. Tetapi let's say kita bawa ke Jakarta atau bawa ke daerah lain yang notabene mayoritas muslim, bisa juga disebut itu kurang pantas. Gitu ya. Itu masalah moral. Tetapi untuk moral di sana itu memang sudah seperti itu pakemnya. Kita tidak bilang itu tidak bermoral. Cuman ada sifatnya itu konsensus global. Orang yang dengan sengaja menyakiti orang lain tidak bermoral. Orang yang sengaja tidak
mengesampingkan atau tidak memperhatikan keluarganya, itu tidak bermoral. Menyakiti orang, mengambil hak orang lain, semua tidak bermoral. Yang ketiga adalah akhlak. Akhlak itu adalah tata nilai yang bersumber pada Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tata nilai itu bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang aku katakan kecuali dari wahyu. Innama bu'istu liyutammima makarimal akhlak. Itu dalam hadis Rasulullah. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi ingatlah, perilaku kita akan dinilai orang-orang lain. Apa yang ada dalam hati kita terlihat, tergambar dari gerak-gerik jadi kita sendiri. Jadi kalau kita ada refleks untuk membantu orang, itulah akhlak kita. Tapi kalau kita terdiam ketika orang lain susah, itu juga diri kita. Maka tunjukkan dan biasakan dengan kebiasaan baik. Insya Allah kebiasaan baik itu akan menguntungkan diri kita sendiri. Terima kasih untuk sementara. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.